Selamat datang di Tahu Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Buat kalian yang belum subscribe, ayo buruan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga dengan subscribe, kalian tidak akan ketinggalan update terbaru dari Tahu Film selanjutnya. Tentunya itu akan mendukung saya untuk selalu terus berkarya. Langsung aja kita akan melanjutkan dari Lupin episode 2. Cerita diawali dengan memperlihatkan Hasan yang masuk ke dalam penjara sebagai tahanan. Entah apa yang menyebabkan ia ditahan. Inilah. Lalu film mundur 2 hari sebelumnya, di mana waktu ini ketika Hasan dan anaknya sedang berjalan-jalan di episode sebelumnya. Hasan mengajak anaknya mampir ke toko sahabatnya. Ternyata kalung itu tidak pernah dibongkar sama sekali. Ini artinya berita yang ada adalah bohong dan mungkin saja kalung ini tidak pernah hilang ataupun dicuri. Dan keluarga Pellegrin malah menuduh ayah Hasan sebagai pencuri hingga ia bunuh diri. Hasan pun meminta sahabatnya untuk membongkar kalung itu. Kemudian film kembali pada tahun 1995. Waktu itu Hasan sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Ketika ia sedang makan, ada seseorang polisi yang datang untuk memintanya mengemasi barang. Karena ia harus ke panti asuhan sebab tidak mempunyai siapa-siapa dan umurnya masih 16 tahun. Tapi Hasan memutuskan untuk melarikan diri. Sayangnya, karena Hasan belum pro, ia pun gagal kabur. Kembali ke masa sekarang, Juliet atau wanita yang menjual kalung di episode sebelumnya yang merupakan keluarga Pellegrin mendapatkan sebuah surat yang berisi Taman Luxembourg pukul 14 tanpa polisi dan juga terdapat 1 butir berlian di dalam amplop itu. Berarti surat ini berasal dari Hasan. Lalu di taman memperlihatkan Hasan yang berpakaian sebagai pengantar makanan. Hasan langsung menghampiri Juliet dan memperlihatkan wajahnya. Tentu saja, Juliet terkejut karena mereka memang saling mengenal. Tapi bukan Hasan kalau dia tidak mengetahui kalau di sana sudah ada polisi yang memantau. Ternyata memang benar, kalung itu tidak pernah hilang, melainkan itu adalah ide ayah Juliet dan Juliet sendiri untuk membuat harga jual kalung itu semakin tinggi. Berarti ayah Hasan memanglah tidak bersalah, namun Juliet berkata bahwa ayah Hasan mengaku bahwa ia bersalah. Karena Hasan melihat polisi yang menyamar semakin mendekati mereka, ia pun langsung pergi. Namun tiba-tiba, segerombolan pengantar makanan memenuhi taman dan pakaiannya sama persis seperti Hasan. Alhasil para polisi pun kebingungan dan Hasan berhasil lolos. Upin dilawan. Hasan pun kembali ke rumahnya. Ketika ia melihat lagi surat peninggalan ayahnya, ternyata ada sesuatu yang aneh. Benar saja bahwa di surat itu ada pesan rahasia dari ayahnya yang mengarah kepada teman ayahnya bernama Komit yang bekerja di perpustakaan. Namun orang itu ternyata ada di dalam penjara dalam keadaan sakit, tapi Hasan sudah mempunyai rencana. Lalu Hasan pun pergi ke penjara itu dan bertemu dengan salah satu tahanan di sana. Ia menawarkan tahanan itu untuk bertukar posisi. Karena semua sudah direncanakan oleh Hasan, ia pun kini menjadi tahanan. Di sisi lain, kapten polisi yang menanyai Juliet tentang pencuri kalung itu, Juliet berkata tidak mengetahuinya. Namun di sini terlihat polisi sudah mulai curiga bahwa ada yang disembunyikan oleh keluarga Pellegrin. Di dalam penjara, Hasan mencari tahu keberadaan Komit ke tahanan lainnya, dan ia pun mengetahui kalau Komit di sel 241. Tapi setelah Hasan mengecek ke kamarnya, ternyata Komit ada di klinik dan tidak akan kembali ke sel lagi. Namun Hasan ternyata sudah mempunyai musuh di sini. Hasan pun pergi ke klinik dan melihat Komit berbaring di sana. Tapi dokter yang menjaga tidak mengizinkan Hasan untuk menginap di klinik itu. Ya kali Umar bedah, alasannya karena pengen doang. Di kantor polisi, Geduera menemukan bahwa nama-nama yang digunakan Hasan dengan nama Arsène Lupin merupakan sebuah anagram. Namun karena sutradara belum mau Hasan terbongkar, rekannya pun tidak melihat hal itu sebagai sebuah pemecahan masalah.
Di dalam penjara, Hasan tiba-tiba ditusuk oleh dua musuhnya tadi. Tapi, nampaknya Hasan sudah merencanakan hal ini. Alhasil, ia pun dapat menginap di klinik. Setelah berbicara dengan Komit, ayahnya berpesan kepada Komit apabila suatu hari ada yang bertanya tentangnya agar diberikan buku itu, karena semua jawaban ada di dalamnya. Di panti asuhan, Hasan kecil diberikan surat dari ayahnya, dan pengasuhnya juga mengatakan bahwa ia mendapatkan donatur untuk bersekolah. Pengasuh itu sempat kegeeran karena Hasan menyukai kitab yang ia berikan, padahal di dalam kitab itu ada buku Lupin pemberian ayahnya. Ketika membaca surat dari ayahnya, Hasan merasa sangat kesal. Hasan yang memeriksa ke laci sel Komit menemukan buku Lupin yang ditinggalkan ayahnya dulu. Seperti biasa, alurnya ini maju mundur cantik. Hasan akhirnya mengetahui pesan dari ayahnya yang mengatakan bahwa ia tak bersalah dan dijebak oleh Anna Pellegrin atau ibu dari Juliet. Juliet yang menemui ayahnya kemudian bertanya apakah benar dulu ayah Hasan mencuri kalungnya. Namun ayahnya marah karena malah membahas masa lalu di tengah hilangnya kalung mereka. Di dalam penjara, Hasan yang mau didekati musuhnya lagi, kemudian ia berbaur dengan tahanan lain yang bermain bola basket, walaupun perutnya menjadi sakit lagi. Tapi kelihatannya, di sini Hasan mengambil jaring yang ada di ring basket. Hasan pun pergi ke klinik untuk diobati lagi. Tapi lagi-lagi, nih dokter malah baper sama Hasan. Aduh, Pak Ijah. Ketika Hasan berbicara dengan Komit meminta agar Hasan membuat istrinya tersenyum. Terlihat anak Hasan sangat menyukai buku Lupin yang ia berikan hingga pagi, siang, sore, malam, ku ingat kamu. Malamnya di penjara terlihat salah satu musuh Hasan hendak untuk membunuhnya. Dan ketika dokter baper tadi mencari Hasan, ia malah menemukan Hasan telah digantung. Tapi ternyata bukan musuhnya yang melakukan itu, melainkan sebelum musuh itu masuk ke selnya, entah bagaimana caranya Hasan sudah ada di luar sel dan ia gantung diri. Ketika Hasan dibawa ambulan pergi dari penjara, benar saja, ternyata ini semua sudah direncanakan oleh Hasan. Sebelumnya ia mengambil obat dari klinik dan jaring basket untuk penahan di badannya yang membuat seolah-olah dia mati gantung diri. Padahal Hasan kini telah lolos dari penjara itu. Keesokan harinya, Hasan pergi ke tempat tinggal Anna Pellegrin, dan dari sini Hasan mengetahui bahwa Anna orang yang menjadi donatur untuk menyekolahkan Hasan dulunya. Dan memanglah Anna yang meminta ayah Hasan untuk mengaku agar dia mendapatkan peringanan hukuman. Namun, hal itu justru malah memberatkan ayah Hasan hingga ia memutuskan bunuh diri. Tapi Anna mengaku bahwa ia juga telah ditipu oleh salah satu polisi yang berkata akan membantu ayah Hasan. Polisi itu bernama Dumont, di mana polisi itu adalah polisi yang sama dengan polisi yang membawa Hasan ke panti asuhan dulunya. Hasan pun pergi ke tempat sahabatnya yang bernama Benjamin ini, karena memang mereka telah bersahabat sejak kecil. Lalu Hasan diam-diam masuk ke dalam rumah istri Komit untuk memberikan sebutir berlian. Hal ini ia lakukan untuk menempati janjinya pada Komit. Hasan pun kini menyelidiki polisi yang bernama Dumont dan bersambung. Wow, jadi di episode 2 ini semua sudah mulai terlihat dengan jelas dan juga semakin seru saja. Penasaran dengan aksi Hasan yang mirip Lupin selanjutnya? Langsung aja kalian subscribe channel ini agar tidak tertinggal update video yang terbaru dari Tahu Film. Terima kasih untuk semuanya, semoga kita selalu sehat dan bahagia. Bye-bye.